Siapa nih yang sudah hafal rumus 16 tenses karena 5 kata kunci ini? Penjelasan lengkap untuk 5 kata kunci ini ada di video part kedua. Kalian bisa klik link di atas ini. Nama-nama 16 tenses sudah hafal. Rumus-rumus setiap tenses juga sudah hafal. Kemudian di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mudah membuat contoh kalimat 16 tenses dengan 5 kata kunci saja. Lima kata kunci. Dengan 5 kata kunci ini, kalian bisa hafal nama-nama 16 tenses dan masing-masing rumusnya tanpa menghafalkan sama sekali. Apa saja 5 kata kunci ini? Kita akan bahas sedikit mengenai 5 kata kunci ini ya. Untuk penjelasan lengkapnya, kalian bisa tonton video part kedua. Ada di rekomendasi titik 3 di atas. Kalian bisa klik titik 3 di atas, kemudian klik rekomendasi. Oke, kembali ke 5 kata kunci. Apa saja 5 kata kunci ini? Ada present, past, dan future. 3 kata ini sebagai induk kata. Kenapa disebut induk kata? Karena 3 kata ini menunjukkan kapan kita melakukan sesuatu. Sekarang, masa lalu atau masa depan. Present. Karena present adalah kata dasar dari semua kata bahasa Inggris, present memakai verb 1. Verb yang masih asli, yang belum berubah sama sekali. Kemudian past. Karena past adalah masa lalu, dia memakai verb 2. Verb yang sudah berubah dari verb 1. Kenapa kok kita memakai verb yang sudah berubah untuk menceritakan masa lalu? Karena supaya kita saat ngomong dengan seseorang, orang itu akan tahu kalau kita sedang menceritakan masa lalu kita. Kemudian future. Future di sini menceritakan masa depan. Dia memakai will dan verb 1. Sekarang coba kita lihat. Future ada di paling ujung induk. Setiap paling ujung dia memiliki keluarga. Keluarga future adalah will. Keluarga will selalu memakai verb 1. Kemudian 3 induk sudah. Nah, sekarang kita bahas 2 kata tambahan. Ada continuous dan perfect. 2 kata tambahan ini berfungsi untuk memperjelas kejadian 3 induk di samping. Sedang terjadi yaitu continuous, atau baru saja selesai terjadi yaitu perfect. Misalnya past. Past itu kan kejadian di masa lalu. Kalau kita tambahkan continuous untuk memperjelasnya, berarti kejadian di masa lalu itu continuous, sedang terjadi waktu itu di masa lalu. Atau kalau kita tambahkan perfect, berarti kejadian di masa lalu itu perfect, baru saja selesai terjadi waktu itu di masa lalu. Continuous kejadiannya sedang terjadi. Karena sedang terjadi, dia memakai to be dan verb ing. Untuk mempermudahnya, kalian bisa memakai kata sedang terjadi. Karena sedang terjadi, berarti dia memakai ing. Kemudian perfect. Coba kita lihat lagi. Perfect ada di ujung kata tambahan. Ingat, setiap paling ujung selalu mempunyai keluarga. Keluarga perfect adalah have. Keluarga have selalu memakai verb 3. Jadi ingat, present kata dasar dia memakai verb 1, verb yang belum berubah sama sekali masih asli. Kemudian past karena masa lalu, supaya orang yang bicara dengan kita tahu kalau yang kita omongkan adalah masa lalu, kita memakai verb 2. Kemudian future karena paling ujung sendiri dia mempunyai keluarga. Keluarga future yaitu will. Keluarga will selalu memakai verb 1. Kemudian ada 2 kata tambahan, continuous dan perfect. Continuous sedang terjadi, berarti dia memakai verb ing dan to be. Kemudian perfect, karena perfect ada di paling ujung kata tambahan. Paling ujung selalu mempunyai keluarga. Keluarga perfect adalah have. Keluarga have selalu memakai verb 3.
Setelah kita mengetahui 3 induk dan 2 kata tambahan, kemudian 16 kata tenses ini kita bagi menjadi 4 baris atau 4 bagian. Baris pertama ada warna biru 1, 2, 3, 4. Baris kedua ada warna hijau 5, 6, 7, 8. Baris ketiga ada warna orange 9, 10, 11, 12. Dan baris keempat ada warna pink 13, 14, 15, 16. Setelah kita bagi 4 baris, kemudian kita dapatkan nama-nama 16 tenses seperti ini. Bagaimana tips mudah menghafalkan nama-nama 16 tenses ini? Kalian bisa tonton di video part pertama, ada di link di atas ini. Atau kalian bisa klik rekomendasi video ini, klik titik 3 di atas, kemudian klik rekomendasi. Sekarang, coba kita lihat baris paling atas sendiri. Setiap baris paling atas warna biru, hijau, orange maupun pink, mereka selalu ada induk. Jadi induk selalu ada di baris paling atas. Ada present, past, future, dan past future. Sekarang kita lihat nomor 1. Ada present. Present di sini memakai verb 1 yang artinya kata dasar. Kata asli belum berubah sama sekali. Dan di sini kita memakai contoh verb 1 yaitu study. Agar lebih mudah, kita hanya memakai subjek I, yaitu artinya saya. Jadi orang yang melakukan kegiatan di sini kita pakai I. Di semua 16 tenses, sebenarnya subjek atau orang yang melakukan kegiatan itu banyak. Ada saya belajar, kamu belajar, mereka belajar, dia belajar. Tapi untuk memudahkan kita pakai contoh I saja, yang artinya saya. 3 kata induk di atas menentukan kalimat yang kita gunakan. Misalnya, kalau pakai present, berarti kalimat itu harus verb 1 atau kata dasar. Atau kalau kita memakai past, berarti kalimat itu harus verb 2 atau kata yang berubah dari verb 1. Kalau kalimat itu memakai future, berarti dia harus memakai will dan verb 1. Sekarang kita lihat nomor 2. Nomor 2 itu memakai present. Present itu verb 1 patokannya. Dan dia juga memakai continuous. Continuous itu to be dan ing. Karena dia present, patokannya verb 1. Apa to be-nya? Verb 1. To be-nya I, verb 1 yaitu am. Karena dia to be dan ing, berarti am studying karena dia continuous. Kita pakai to be am karena to be am adalah verb 1. To be-nya I juga. Karena dia present kan, patokannya adalah verb 1. Kemudian karena continuous, to be dan ing berarti am studying. Kemudian nomor 3 memakai present. Present itu patokannya verb 1. Ingat, dia juga memakai perfect. Perfect itu keluarga have. Karena harus present, apa verb 1-nya? Have. Verb 1-nya have, ya have. Berarti tetap ya, karena dia present, jadi have-nya ya have, masih verb 1 kata dasar. Kemudian setelah have itu harus verb 3. Verb 3-nya study itu studied, kita tambahi e dan d. Jadi I have, karena present have-nya tetap verb 1 have. Kemudian setelah have harus verb 3 yaitu studied. Sekarang kita lihat nomor 4. Nomor 4 memakai present. Present itu patokannya verb 1. Ingat-ingat ya. Dia juga memakai perfect continuous. Perfect itu keluarga have. Ingat, verb 1-nya have karena dia present, ya tetap have. Kemudian dia memakai continuous. Continuous itu to be dan ing. Setelah have itu harus verb 3. Apa to be-nya verb 3? To be-nya have. To be-nya have yaitu been. Karena continuous itu to be dan ing, berarti been studying. Karena patokannya present verb 1 karena dia memakai present. Kemudian dia memakai perfect. Perfect itu have. Verb 1-nya have tetap have. Kemudian dia juga memakai continuous. Continuous itu to be dan ing. Karena dia have, setelahnya harus verb 3. Apa verb 3-nya? To be. Apa to be-nya verb 3? To be-nya have yaitu been. Karena to be dan ing berarti been studying. Sekarang kita lihat nomor 5. Di nomor 5 ada past. Berarti patokannya past, verb 2.
Kalimat yang kita gunakan di baris pas ini harus verb 2. Ingat-ingat. Verb 2-nya study apa? Studied. Dia berubah dari kata dasar, berubah dari verb 1. Study, kemudian berubah kita tambahi E dan D menjadi studied. Sekarang kita lihat nomor 6. Di nomor 6 ada pas, patokannya verb 2, ingat verb 2. Kemudian dia memakai continuous. Continuous itu to be dan ing. Apa to be-nya? Verb 2. To be-nya I yang verb 2 yaitu was. Studying karena continuous to be dan ing. Dan dia harus pas to be-nya ya. Jadi I was itu to be-nya verb 2, to be-nya pas. Kemudian continuous ing. Jadi I was studying ditambahi ing ya. Kemudian kita lihat nomor 7. Di nomor 7 memakai pas. Ingat, pas itu patokannya verb 2. Kemudian dia memakai perfect. Perfect itu have verb 3. Tapi have-nya itu harus pas, harus verb 2. Apa verb 2-nya have? Yaitu had. Karena setelah have, keluarga have selalu verb 3, jadi studied. Had itu verb 2-nya have berubah kan karena dia pas. Kemudian karena keluarga have selalu memakai verb 3, jadi memakai studied yang berubah dari study ya. Jadi had studied. Kemudian nomor 8. Nomor 8 memakai pas, berarti patokannya verb 2. Kemudian dia memakai perfect continuous. Perfect itu have verb 3. Apa verb 2-nya? Karena dia pas ya kan. Verb 2-nya have yaitu had ya. Kemudian dia continuous. Continuous itu to be dan ing. Apa to be-nya? Verb 3. Karena setelah keluarga have itu kan harus verb 3. Apa to be-nya verb 3? Yaitu been. Karena ing, to be dan ing berarti setelah been ada ing, studying berarti kan. Jadi I had been studying. Sekarang kita lihat nomor 9. Nomor 9 itu memakai future. Coba kita lihat di atas. Future itu memakai will dan verb 1. Ingat, keluarga will selalu memakai verb 1. Jadi will study. Karena kata dasar yang kita pakai atau verb 1 yang kita pakai itu kan study. Jadi tetap will study. Ingat, setelah keluarga will selalu verb 1 karena keluarga will selalu memakai verb 1. Sekarang kita lihat nomor 10. Nomor 10 memakai future. Ingat, future itu keluarga will. Keluarga will selalu memakai verb 1. Dia juga memakai continuous. Lihat di atas, continuous itu to be dan ing. Apa to be-nya verb 1? Karena setelah will itu kan selalu verb 1. To be-nya will verb 1 yaitu be. Karena continuous itu to be dan ing berarti be studying. Future will continuous to be dan ing. To be-nya verb 1 karena setelah will selalu verb 1. Jadi will be studying. Sekarang kita lihat nomor 11. Nomor 11 memakai future. Future itu keluarga will. Keluarga will memakai verb 1 ya. Dia juga memakai perfect. Perfect itu have verb 3. Have itu kan verb 1. Kenapa pakai have? Karena setelah will harus verb 1. Dan verb 1-nya have ya have. Setelah have harus verb 3. Jadi studied. Setelah have studied. Karena studied itu verb 3. Sekarang kita lihat nomor 12. Nomor 12 itu memakai future. Future itu keluarga will. Keluarga will selalu memakai verb 1. Dia juga memakai perfect continuous. Perfect itu have verb 3. Dan keluarga have selalu memakai verb 3. Jadi setelah will itu kan verb 1. Perfect memakai have.
Jadi setelah will ya have. Kemudian dia memakai continuous. Continuous itu to be dan ing. Karena setelah have verb 3, apa to be-nya verb 3? Yaitu been. Karena continuous itu to be dan ing, jadi been studying. Jadi karena dia memakai future, harus will dan verb 1, karena will selalu memakai verb 1. Kemudian perfect. Perfect itu have dan verb 3. Setelah will harus verb 1. Verb 1 have ya have tetap. Kemudian continuous. Continuous itu to be dan ing. Apa to be-nya have verb 3? Karena setelah have itu kan harus verb 3. To be-nya verb 3 yaitu been. Karena to be dan ing, been studying. Sekarang kita lihat nomor 13. Nomor 13 itu memakai past. Past itu verb 2. Jadi patokan kita harus memakai verb 2. Kemudian dia juga memakai future. Future itu will. Tapi patokan kita tadi kan past. Past itu verb 2. Apa verb 2-nya will? Verb 2-nya will yaitu would. Keluarga will selalu memakai verb 1. Jadi setelah would itu study. Karena study itu verb 1. Kata dasar yang kita pakai. Sekarang kita lihat nomor 14. Nomor 14 itu memakai past future. Past verb 2, future itu will. Apa verb 2-nya will? Yaitu would. Ya, karena dia memakai past future. Kemudian continuous. Continuous itu to be dan ing. Karena keluarga will selalu memakai verb 1. Apa to be-nya would yang verb 1 yaitu be. Karena to be dan ing jadi be studying. Sekarang kita fokus di nomor 15. Nomor 15 itu memakai past future. Past itu verb 2. Jadi patokannya verb 2. Kemudian future memakai will. Apa verb 2-nya will? Yaitu would. Kemudian dia memakai perfect. Perfect itu have. Nah, keluarga will setelahnya selalu memakai verb 1. Verb 1-nya have ya have. Jadi setelah would yaitu have. Kemudian setelah have selalu memakai verb 3. Karena keluarga have selalu memakai verb 3. Jadi setelah have, studied kita tambahi e dan d. Kemudian kita lihat nomor 16. Nomor 16 itu memakai past future. Past itu verb 2 patokannya. Kemudian future itu will. Apa verb 2-nya will? Yaitu would. Kemudian dia memakai perfect. Perfect itu keluarga have. Setelah keluarga will selalu verb 1. Apa verb 1-nya have? Verb 1-nya have ya have. Kemudian dia memakai continuous. Continuous itu to be dan ing. Karena tadi memakai perfect, perfect itu have. Setelah have harus verb 3. Apa to be-nya verb 3? To be-nya have yaitu been. Karena continuous itu to be dan ing, jadi been studying. Mudah kan 16 tenses karena 5 kata kunci ini. Dengan 5 kata kunci ini kalian bisa menghafalkan nama-nama 16 tenses dengan mudah. Yang kalian bisa tonton di video part pertama. Kalian juga bisa menghafalkan rumus-rumus masing-masing 16 tenses dengan mudah yang kalian bisa tonton di video part kedua. Dan kali ini kalian bisa membuat contoh-contoh kalimat masing-masing tenses dengan mudah di video ini. Belajar bahasa Inggris itu mudah kan? Tips belajar mudah dan menyenangkan lainnya kalian bisa tonton di video-video ini. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video menyenangkan lainnya.